One Piece chapter 1051 diberi judul Shogun dari Wano, Kozuki Momonosuke. Dimulai dengan cover story lanjutan Germa Double Six. Setelah membebaskan Vinsmoke Niji dan Vinsmoke Yonji, 4 Germa atau saudara Sanji melarikan diri dan pergi dari Whole Cake Island. Masuk ke cerita, di tengah kepanikan banyak warga di ibu kota bunga usai melihat kemunculan sosok naga raksasa yang menghilang di balik kepulan asap. Salah satu warga berteriak, "Tidak perlu lari, semuanya berhenti. Naga itu barusan, dia sepertinya bukan Tuan Kaido," ucapnya. Dan kemudian warga yang awalnya berlarian terhenti dan mulai berbicara. Apa? Jadi ada 2 dari mereka sekarang? Yang dimaksud ada 2 naga saat ini. Berlanjut dengan suara warga yang lain yang bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di depan kastil? Mengapa Nona Komurasaki di sini? Tolong jelaskan Bos Kyoshiro, ucap mereka. Sementara itu di belakang Hiyori alias Komurasaki dan Denjiro alias Kyoshiro yang berjalan mendekat masih di balik kepulan asap, Kinemon berbicara dengan Akazaya yang lain dengan situasi yang tengah terjadi. Walaupun mereka berdua sepertinya terkenal, aku khawatir hal yang sama mungkin tidak akan dikatakan tentang kita, ucap Kinemon. Namun di luar ekspektasi dan pikiran Kinemon, jika warga tidak mengenali mereka, para warga justru terkejut melihat kemunculannya dari balik asap dengan gaya ikonik sang tuannya, yaitu Kozuki Oden. Kinemon, Tuan Kinemon, mengapa? Bukankah seharusnya kamu telah mati? Pada hari itu di kastil yang terbakar itu, kamu seharusnya. Bagaimana Anda bisa berdiri di sini? Aku tahu kita dalam mimpi, atau mungkin kita berada di dunia bawah. Kita mati, ucap para warga. Namun dengan perlahan dan pasti, satu persatu sarung pedang merah muncul dari balik asap. Kita bisa melihat Kawamatsu, Inuarashi, Raizo, Nekomamushi, dan Okiku. Oh iya, ditambah Shinobu ya Leo. Berlanjut dengan para warga yang terkejut dengan kemunculan para sarung pedang merah. Mereka mulai kembali berbicara. Tidak masalah apakah ini mimpi atau sesuatu yang lain. Satu hal yang pasti, sesuatu yang besar akan terjadi bukan? Siapkan siput gulir ringan. Tunjukkan ini ke semua negeri Wano Kuni. Cepat, tidak salah lagi. Mereka adalah Akazaya Nine. Mereka yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Apa yang Nona Toki katakan, mereka semua nyata dan siaran mulai terjadi di seluruh negeri Wano Kuni. Dimulai dengan wilayah Ringo. Warga di Ringo bertanya-tanya karena sepertinya sesuatu terjadi di ibu kota bunga. Kemudian di wilayah Hakumai, warga bertanya-tanya apakah berita yang disiarkan adalah tentang gempa yang baru saja terjadi. Lalu berlanjut ke wilayah Kibi. Warga di sana berpikir jika desa mereka nampaknya akan segera dihancurkan. Kemudian berpindah ke wilayah Kuri. Warga bergerak cepat ke kota Bakura karena ada cuplikan dari ibu kota bunga yang ditampilkan di sana. Kemudian berpindah lagi ke wilayah Udon, tepatnya di tambang penjara Udon. Kita bisa melihat si kepala sipir Babanuki. Dia mengatakan jika sekarang bukan waktunya untuk menonton. Selanjutnya di kota Ebisu, dengan warga yang sudah terdampak efek samping buah Smile. Mereka bertanya-tanya tentang situasi sambil tertawa tanpa sebab yang jelas. Ada apa? Ucap mereka. Sementara itu di Onigashima yang sudah berada di daratan Wano Kuni, para samurai berteriak, apa yang terjadi? Kami menerima sinyal rekaman yang datang dari ibu kota bunga. Sebelum berlanjut sedikit membahas kemunculan para Akazaya atau Red Scabbard atau sarung pedang merah memang nampaknya kurang lengkap. Namun sebenarnya hal ini justru menjawab kebenaran dari ramalan Lady Toki. Di mana kala itu Lady Toki membuat sebuah ramalan jika 20 tahun setelah malam abadi atau tragedi pembakaran kastil Kozuki Oden, 9 bayangan akan membawa sebuah matahari cemerlang. Dan memang benar, 9 bayangan itu adalah 9 orang yang muncul dari balik asap yang terlihat seolah bagai bayangan, yaitu Hiyori alias Komurasaki, Denjiro alias Kyoshiro, Kinemon, Kawamatsu, Inuarashi,
Raizo, Shinobu, Nekomamushi, dan Okiku. Pas 9 orang atau 9 bayangan kan Leo? Dan 9 bayangan seperti yang diramalkan Lady Toki membawakan sebuah matahari cemerlang. Matahari cemerlang di sini adalah sang shogun baru, negeri Wano Kuni, Kozuki Momonosuke. Ramalan yang menjadi nyata Leo. Tapi tetap berdoa semoga Asura Doji dan Izo masih bisa selamat. Kemudian kembali ke cerita. Masih di Onigashima, beberapa kru Luffy berteriak saat melihat Yamato, putra Kaido. Brook pun terkejut sambil mengacungkan pedangnya. Apa? Jadi pertempuran belum berakhir? Sementara itu, Yamato berkata sambil dengan gestur 2 tangan ke depan, tunggu, tidak, aku bukan musuhmu. Aku bahkan mengikuti semua cerita kalian dari koran. Oh, saya pikir sebagian besar dari kalian tidak akan terlihat seperti manusia biasa. Tetapi sebenarnya, setelah bertemu dengan kalian, kalian begitu mengejutkan, ucap Yamato. Bicarakan tentang tandukmu sendiri, ucap kru Luffy yang tersinggung. Dikatakan tidak seperti manusia biasa. Sementara itu, dari kejauhan, Sanji berlari mendekat dan saat dia melihat Yamato, Kaido, ucapnya. Kemudian Yamato kembali berbicara sambil memikul dadanya. Pokoknya, saya, Kozuki Oden, saya juga dikenal sebagai Yamato. Dan saya akan bergabung dengan kalian di kapal kalian mulai sekarang. Senang bertemu dengan kalian semua, ucapnya. Dan saat mendengar itu, kru Luffy terbagi menjadi 2 kubu. Yang pertama kubu yang masih belum menerima, dan kubu yang kedua yang langsung menerima. Dimulai dengan Nami dan Usopp yang kaget dan bertanya-tanya, apa? Ucap mereka. Kemudian Franky juga masih bingung. Kamu mau jadi salah satu dari kami, ucapnya. Sementara itu kubu yang menerima, ya sudah pastilah pemuja ketek wangi, wangi, Sanji dan Soul King Brook. Yohoho, saya akan mengatakan ya, ucap Brook. Kemudian Sanji juga berkata, besar ya. Ini lagi ambigu, besar badannya atau apanya nih yang dimaksud si ketua geng mesum kelompok bajak laut tepi jerami. Sementara itu, Nico Robin yang duduk dan memperhatikan dari kejauhan hanya tertawa dan berkata, menarik sekali, ucapnya. Lalu kemudian ada tanggapan dari si paling senior dan si paling bijak. Si paling nih, Jinbe berkata pada Yamato, kamu dapat mengatakan hal tersebut, tetapi selama itu tidak berasal dari kapten, itu tidak akan menjadi sebuah keputusan akhir. Mendengar apa yang Jinbe katakan, Yamato balas menjawab, kamu benar. Aku ingin tahu apakah Luffy baik-baik saja. Pertarungannya, penampilannya, semuanya sangat mendebarkan, ucap Yamato. Yang setelah itu langsung melihat ke arah Luffy yang tengah dirawat oleh Chopper. Di samping Luffy kita juga bisa melihat Babang Zoro yang masih turu Leo. Lalu setelah itu Yamato tiba-tiba berlari mengejar para kroco bawahan Kaido sambil berteriak dan mengacungkan gadanya. Hei, siapa bilang kalian bisa lari? Ucapnya. Sementara itu para kroco bajak laut buas berlari ketakutan. Tuan muda Yamato, kami tidak ingin menjadi budak, ucap mereka. Melihat hal tersebut, Jinbe berkata, sepertinya dia memang bukan musuh kita, ucapnya. Tapi tetap kembali sih memang benar, yang memutuskan adalah sang kapten tercinta kita saat dia tersadar nanti. Harusnya sih memang perlu bergabung ini Yamato. Wanita yang cantik dan juga kocak belum ada di kapal Luffy. Selain itu memang kekuatannya dibutuhkan untuk memperkuat kru Luffy. Tugasnya apa ya? Kira-kira menuliskan jurnal perjalanan kayak Oden? Untuk teori-teori lain kiranya kalian sudah nonton kan Leo, jadi tidak perlu kubahas lagi di sini. Berlanjut, kita melihat Hamlet dan Briscola berada di belakang Yamato dan mereka terlihat kesal. Lalu setelah itu, Usopp bertanya pada Otama sambil menunjuk ke arah Hamlet dan Briscola. Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada orang-orang itu? Kemudian Otama menjawab, sihirku akan hilang setelah bulan yang sama berlalu. Jadi, seperti sebulan? Tanya Usopp lagi. Yap, ada hewan yang kembali normal setelah sebulan berlalu. Ada juga yang menetap. Saya pikir mereka memiliki kehidupan yang mereka anggap lebih nyaman, jawab Otama. Setelah mendengar apa yang Otama katakan, Speed tiba-tiba memeluknya.
"Master, saya lebih bahagia seperti sekarang," ucapnya. Otama lalu berkata, "Umami-chan, itulah yang saya harapkan. Tapi aku ingin kau selalu berada di sisiku, bukan sebagai pelayan, lebih seperti seorang ibu," ucapnya. Hal tersebut nampaknya membuat luluh hati seorang gifter, yaitu Speed. Nami pun sampai terkesima saat mendengar ucapan Otama. Otama butuh kasih sayang karena dia seorang anak kecil yang nampaknya tidak dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu. Ya, Otama kan memang tinggal bersama Tenguyama Hitetsu kan, Leo? Sementara itu, akhirnya Nami, Usopp, dan yang lainnya melihat sebuah layar yang menampilkan situasi di ibu kota bunga. Para samurai di aula Onigashima berkata, "Lihat, Komurasaki dan Kinemon semuanya berlutut. Siapa itu?" ucap mereka penuh tanda tanya. Pada seseorang yang mulai melangkah maju dan muncul dari balik asap. Dan orang tersebut adalah Kozuki Momonosuke dalam wujud manusia dewasanya. Momonosuke muncul dan mulai berbicara. "Sudah 20 tahun sejak ayahku, Kozuki Oden, meninggal," ucapnya. Sementara itu para warga bertanya-tanya, "Ayah, jangan bilang padaku," ucap mereka. Momonosuke lanjut berbicara, "Kalian semua telah melakukannya dengan baik. Bertahan dari tahun-tahun yang panjang dan keras ini. Festival api tidak akan berakhir di sini. Mulai besok, pilih cara hidup apapun yang kalian suka." "Apa? Tapi Orochi?" ucap para warga masih dengan kebingungan. Berlanjut dengan Momonosuke, "Minumlah sake sebanyak yang kalian suka. Kalian tidak perlu membayar untuk air minum. Aku tidak akan membiarkan racun yang akan membunuh tanah ini mengalir keluar dari pabrik-pabrik itu lagi. Kami tidak membutuhkan budak di sini, di negeri Wano Kuni." Kemudian berpindah ke tempat lain. Otama berkata, "Momokun," lalu kemudian masuk ke mini flashback masa lalu Otama. Ayah dan ibu Otama adalah budak yang mati karena tirani yang menyelimuti negeri Wano Kuni. Otama terlihat berdoa di depan pusara kedua orang tuanya. Kita juga bisa melihat ternyata Komachio sejak kecil memang tumbuh bersama dengan Otama. Berlanjut dengan flashback masa lalu Otama yang begitu pilu. Otama melanjutkan hidup dengan berjualan topi anyaman. Begitu sulit menjual topi anyaman kepada warga yang hidupnya juga sama-sama begitu sulit. Dan di saat Otama hampir menyerah dan putus asa, seseorang muncul dan membeli topi anyamannya. Orang tersebut adalah Tenguyama Hitetsu yang kelak akan merawat, menjaga, dan membesarkan Otama. Kala itu, Tenguyama Hitetsu berkata pada Otama, "Yatim piatu, pasti sangat sulit bagimu. Tapi, hanya beberapa tahun lagi, setelah prajurit kuat dengan nama Kozuki kembali, jadi datanglah hari di mana Oni akan menghilang." Otama lalu berbicara, "Kozuki, benarkah? Aku akan menunggu. Jangan khawatir," ucapnya. Dan setelah itu, flashback berakhir. Otama menangis di dalam dekapan Nami. Kemudian dalam dekapan Nami, Otama teringat kata-kata Luffy saat bersamanya. "Tama, kami akan membuatnya menjadi kembali normal. Pada saat kami meninggalkan negeri ini akan menjadi tempat di mana kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau setiap hari," ucap Luffy. Dan kembali ke pidato Kozuki Momonosuke. Hari-hari di mana tirani Orochi dan gemetar ketakutan pada Kaido telah selesai dengan bantuan orang-orang terpercaya yang kita temui di laut. Dengan aliansi samurai bajak laut Ming Ninja, kami telah menyerbu Onigashima. Saat Momo mengatakan itu, kita bisa melihat wajah Luffy tersenyum dalam tidur lelapnya. Penderitaan negeri Wano Kuni telah berakhir dan pergi. Inilah saat-saat yang dinanti oleh seluruh negeri. Bukankah begitu, Otama? Berlanjut masih dengan pidato Momonosuke sambil mengacungkan pedang Ame no Habakirinya, dia berkata, "Kaido, Orochi, bajak laut binatang buas, kami telah menghukum semua kejahatan yang telah menghantui negeri kami." Mendengar itu, para warga terkejut. "Apa?
Kamu mengalahkan monster-monster itu. Orochi terkutuk itu tidak ada lagi, ucap mereka. Para warga menangis bahagia saat mendengarnya. Doa dan harapan mereka telah menjadi nyata dengan tumbangnya Orochi dan penguasa Onigashima. Sementara itu di tempat lain kita bisa melihat Eustace Kapten Kidd yang berkata, apa aliansi itu? Kemudian ada Trafalgar di Waterloo yang bersama Beppo si kru beban, hanya terdiam tanpa kata-kata. Kita juga bisa melihat ada Carrot yang mendengarkan pidato Momo. Masih berlanjut dengan Momonosuke, kita tidak boleh melupakan orang-orang terhormat yang membuat serangan ini menjadi mungkin, ucapnya. Kita juga bisa melihat Otoko yang bersama dengan Tenguyama Hitetsu juga mendengarkan pidato dari Kozuki Momonosuke. Kembali dengan Momo, nampaknya dia kehabisan kata-kata. Wajar sih, dia kan anak kecil dengan tubuh orang dewasa. Sambil berbisik dia bertanya pada Kinemon, "Kinemon, apa sekarang? Apalagi yang harus saya katakan?" ucapnya. Dan Kinemon menjawab, "Berikan mereka gertakan terbaik yang kamu punya." Lalu sambil bergetar, Momo teringat Luffy yang berkata padanya, "Apakah kamu hanya untuk pertunjukan? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang harus kamu takuti?" Dan setelah teringat kata-kata Luffy, Momo berteriak sekencang-kencangnya, "Nama yang diberikan ayahku padaku memiliki arti tak tertandingi. Di bawah kepemimpinanku tidak diragukan lagi. Tanah sekarang, negeri kita akan berubah menjadi surga. Untuk itu, aku membutuhkan banyak orang. Tolong pinjamkan kami kekuatan. Melampaui waktu 20 tahun, kami datang untuk menyelamatkan kalian semua. Mulai saat ini, aku, Kozuki Momonosuke, akan menguasai tanah Wano Kuni." Semua suasana pecah saat melihat sosok sang putra mahkota negeri Wano Kuni, sang pangeran terakhir dari klan Kozuki, berdiri dengan gagah dan penuh kewibawaan. Kesampingkan wajahnya yang memang sangat menyejukkan hati, tapi yang pasti kata-katamu membakar jiwa yang telah mati untuk dapat hidup kembali di negeri Wano Kuni yang kau cintai. Wahai kau pangeran Kozuki, anjir meninding aku Leo. Dan dalam hati Momonosuke berkata, "Ibu, ayah, aku telah memenuhi janjiku. Aku akan terus mengikuti jejakmu," ucapnya sambil membayangkan wajah ayahnya, Kozuki Oden yang tertawa bahagia. Para warga Wano Kuni pecah tumpah ruah dalam kebahagiaan. "Tuan Momonosuke, pewaris sejati keluarga Shogun, telah kembali. Kami sudah menunggu begitu lama, Tuan Momonosuke." Kita bisa melihat juga para samurai di Onigashima menangis bahagia. Sanji juga terlihat puas dan bangga dengan Momonosuke yang terlihat telah dewasa. Yamato juga terlihat begitu bahagia. Nami dan Otama juga larut dalam kebahagiaan yang sama dengan semua orang di negeri Wano Kuni. Berlanjut, kelopak bunga melayang di udara menuju masa depan, di mana prajurit akan meletakkan pedang mereka. Ini adalah tanah samurai yang terkenal. Di bawah langit malam sakura, berdiri seorang pria hebat berusia 8 tahun. Di punggungnya ada lebih banyak tugas dan moral dari yang seharusnya. Dalam kekuatan, dia memang agak kurang. Namun dengan ini, kita menyaksikan kelahiran Kozuki Momonosuke yang nantinya akan dikenal luas di seluruh dunia sebagai shogun hebat dari negeri Wano Kuni. Pangeran Kozuki melangkah pergi menuju kastil suci negeri Wano Kuni, diikuti para abdi yang selalu bersiap untuk mati. Wadidaw, kabar terakhir minggu depan tidak libur.